Nah, adik-adik, di video kali ini kembali kita akan lanjutkan materinya sekarang dari buku paket halaman 17 sampai dengan 20 ya. Ini adalah materi matematika SMP kelas 7, kurikulum Merdeka Belajar bab yang pertama. Baik. Jadi nanti secara khusus di video ini kita akan belajar bersama tentang operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Oke, di sini ada eksplorasi 1.4 ya, judulnya adalah mesin pendingin ruangan. Ini ada gambarnya, ini gambar 1.12. Ayo bereksplorasi. Mesin pendingin ruangan yang prinsip kerjanya yaitu bisa menambah dan mengurangi udara dingin serta udara panas dalam kelipatan suhu tertentu. Nah, perhatikan baik-baik, di sini ada kata kelipatan ya. Kelipatan ini jelas berkaitan dengan operasi perkalian. Oke, kita lanjutkan. Suhu akan tampak pada indikator seperti pada gambar 1.12 ya. Ini hanya sekedar contoh. Berarti menurut gambar 1.12 ya, suhu ruangan saat ini adalah 5 derajat Celcius. Itu maksudnya. Nah, sekarang jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, suhu ruang sekarang yaitu 3 derajat Celcius ya. Ini beda dengan apa yang ada di gambar ya, nggak masalah. Prediksilah apakah suhu baru akan berada di atas atau di bawah 0 derajat jika ditekan tombol. Nah, perhatikan gambar 1.12 ya. Di sisi kiri ini ada tombol dengan pengali bilangan negatif. Kemudian di sisi kanan ini juga ada tombol dengan pengali bilangan positif nih. Ya. Baik, untuk soal A, yang ditekan adalah tombol kali dalam kurung plus 3 nih ya, kali dalam kurung plus 3 ini yang ditekan. Maka suhu baru ya sesuai dengan prinsip kerja mesin ini kan dalam kelipatan suhu tertentu. Maka nanti suhu baru kalau kita pinjam di fisika, suhu itu simbolnya adalah T ya, temperatur. Suhu baru oke lah, kita misalkan saja di sini T2. Nah, berarti 3 derajat Celcius itu adalah T1. Nah, sehingga nanti T2 sama dengan T1 dikalikan dengan plus 3 gitu ya. Atau supaya cepat ini langsung aja kita tuliskan angkanya ya. Jadi 3 dikalikan dalam kurung plus 3. Positif kali positif hasilnya juga merupakan bilangan positif ya. Berarti 3 kali plus 3 hasilnya adalah 9. Satuannya derajat Celcius. Nah, 9 derajat Celcius ini berarti berada di atas 0 derajat Celcius ya. Kita tambahkan di sini. Berada di atas ya, 0 derajat Celcius. Boleh ditambahkan ini 9 lebih besar daripada 0 ya, ini bilangan positif. Lalu soal B caranya sama ya, berarti T2 sama dengan suhu sekarang 3 ya dikalikan dengan pengalinya di sini yaitu negatif 3. Nah, positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Selalu tuliskan tandanya dulu supaya apa? Supaya tidak lupa ya. Baru kalikan angkanya. 3 kali 3 sama dengan 9, letakkan di sebelahnya. Nah, negatif 9 derajat Celcius berarti berada di bawah 0 derajat Celcius ya, karena negatif 9 kurang dari 0. Jelaskan jawaban kalian, ini saya pikir tidak perlu ada tambahan lagi ya dek ya, karena sudah cukup jelas ini. Atau nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung tulis di kolom komentar. Oke, sekarang kita lanjutkan saja dengan soal nomor 2. Jika suhu ruang sekarang sesuai dengan yang tampak pada gambar ya, yaitu 5 derajat Celcius. Ini gambarnya sudah saya pindahkan. Tentukanlah berapa suhu baru jika ditekan tombol. Nah, ini caranya sama ya, langsung kita kerjakan di sini aja. Berarti suhu baru ya, suhu baru itu kita misalkan sebagai T2, maka T2 sama dengan suhu sekarang ya, ini T1 nya 5 derajat Celcius dikalikan dengan, ini sesuai dengan tombolnya ya, dikalikan dengan plus 2. Positif kali positif hasilnya positif. 5 kali 2 sama dengan 10 ya. Berarti suhu baru sama dengan 10 derajat Celcius. Lalu soal B. Nah, T2
sama dengan ya suhu sekarang 5 derajat Celcius dikalikan dengan negatif 2. Ini kan. Nah, positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Baru kita kalikan. 5 kali 2 sama dengan 10. Tuliskan di sebelahnya. Berarti suhu baru sama dengan negatif 10 derajat Celcius ya. Gampang ya. Lanjut soal nomor 3. Jika suhu ruang sekarang yaitu negatif 5 derajat Celcius ya. Ini berarti di bawahnya 0 derajat Celcius ini suhu saat ini. Tentukanlah suhu baru jika ditekan tombol ya. Berarti nanti T2 sama dengan negatif 5 dikalikan dengan positif 2 ya. Bilangan negatif kali positif hasilnya negatif. 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, berarti suhu baru sama dengan negatif 10 derajat Celcius. Lanjut dengan soal B. Berarti T2 sama dengan negatif 5 dikalikan dalam kurung negatif 2 ya. Negatif kali negatif hasilnya positif. 5 kali 2 sama dengan 10. Baik, berarti suhu baru sama dengan 10 derajat Celcius. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan aja. Nah, ini ada pembahasan. Jadi pada kegiatan eksplorasi ini mestinya bukan 1.5 ya, yang benar 1.4. Terdapat operasi hitung perkalian, ya kan? Yaitu operasi hitung perkalian bilangan bulat. Nah, nomor 1 untuk perkalian dua bilangan bulat positif. Contohnya 2 kali 5. Maka langkah-langkahnya adalah dimulai dari bilangan kedua terlebih dahulu, yaitu 5. Ya, ini harus diingat-ingat. Ini konsep dasarnya. Karena 5 merupakan bilangan positif, maka gambarkan panah dari 0 ke arah 5. Nih, kita cek gambarnya. Jadi yang warna biru ini adalah panah dari 0 ke 5. Ya, ini positif. Lalu ketika dikalikan dengan 2, artinya ditarik searah. Nih, searah. Sehingga panjangnya menjadi 2 kalinya. Ya, ini kan dikalikan dengan 2. Nah, maka nanti panjangnya menjadi 2 kalinya, yaitu jatuh di angka 10. Jadi bayangkan saja sekali lagi ya, kita punya anak panah sekarang sebanyak 2. Masing-masing panjangnya ada 5 satuan. Nih, ini anak panah pertama, kemudian yang ini adalah anak panah yang kedua. Ya, ini 5, ini 5, maka nanti pasti panjang anak panah yang kedua itu sama dengan 10 satuan. Sehingga dapat disimpulkan 2 kali 5 sama dengan 10 ya. Jadi konsep dasarnya itu kalau 2 kali 5 itu setara dengan 5 ditambah 5 ya, atau 5 nya itu sebanyak 2. Nah gitu ya, 5 ditambah 5 ya sama dengan 10. Oke, paham ya. Kita lanjutkan dengan soal nomor 2, pembahasan nomor 2 untuk perkalian bilangan negatif dan positif. Contohnya adalah negatif 2 kali 5. Maka langkah-langkahnya ini hampir sama ya dengan soal pembahasan nomor 1. Dimulai dari bilangan kedua yaitu 5. Karena 5 merupakan bilangan positif, maka gambarkan panah dari 0 ke arah 5. Nah, ini kan sama dengan pembahasan nomor 1 tadi ya. Nih, yang warna biru. Ketika dikalikan dengan negatif 2, artinya ditarik ke berlawanan arah sehingga panjangnya menjadi 2 kalinya, yaitu jatuh ke angka negatif 10. Jadi karena di sini dikalikan dengan negatif 2, gitu ya. Ini negatif 2. Yang semula arahnya ke kanan sekarang menjadi ke kiri ya. Dibayangkan ini adalah anak panah pertama, panjangnya 5 satuan tapi ke kiri. Ini adalah anak panah kedua, panjangnya juga 5 satuan ke arah kiri. Sehingga totalnya ya, ini adalah negatif 10. Nah ini, sehingga negatif 2 kali 5 sama dengan negatif 10. Oke, lanjut dengan nomor 3. Untuk perkalian dua bilangan negatif ya, contohnya negatif 2 kali negatif 5, maka selalu kita mulai dari bilangan yang kedua. Dalam hal ini adalah negatif 5 ya. Karena negatif 5 itu merupakan bilangan negatif, maka gambarkan panah dari 0 ke arah negatif 5. Ini saya pikir sudah sangat jelas sekali ya. Nih. Lalu ketika dikalikan dengan negatif 2, nah perhatikan, artinya ditarik berlawanan arah. Jadi tanda negatif
Itu maksudnya berlawanan arah dengan arah semula. Nah, sehingga panjangnya sekarang menjadi 2 kalinya, yaitu jatuh ke angka 10 ya. Semula arahnya ke kiri, sekarang arahnya ke kanan. Itu berkaitan dengan tandanya di sini ya. Lalu untuk panjangnya itu berkaitan dengan di sini dikalikan dengan berapa? Ini kan kali 2 ya. Jadi arahnya ke kanan berlawanan dengan arah semula, kemudian panjang totalnya 2 kali semula. Yang semula panjangnya 5, sekarang panjangnya menjadi 10 satuan ya. Atau kalau kita bayangkan ini adalah anak panah pertama, panjang 5 satuan, kemudian yang di sini adalah anak panah kedua, panjangnya 5 satuan juga, maka totalnya yaitu 10 satuan nih. Sehingga negatif 2 kali negatif 5 sama dengan 10 ya. Saya pikir ini sudah sangat jelas sekali. Oke, kita lanjutkan lagi dengan ayo mencoba. Lengkapilah titik-titik pada tabel perubahan suhu dari mesin pendingin ruangan yang ditunjukkan oleh gambar 1.12 di bawah ini. Ini gambarnya, kemudian ini tabelnya ya. Nomor 1, diketahui suhu sekarang 4 derajat Celcius, kemudian tombol yang ditekan ya, kali dalam kurung plus 3. Nah, suhu barunya berapa? Baik. Di sini kita bisa langsung hitung ya, atau kalau mau menggunakan rumus juga boleh ya. Jadi suhu sekarang ini kita misalkan saja sebagai T1, kemudian tombol yang ditekan ini kan kali dalam kurung plus 3. Nah, dalam kurungnya ini kita misalkan saja sebagai A gitu ya. Ini bebas, permisalannya bebas, boleh A, boleh B, boleh C, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian untuk suhu baru ini kita misalkan sebagai T2. Nah, karena mesin pendingin ruang ini prinsip kerjanya adalah berdasarkan kelipatan ya dari tombol yang ditekan, maka kita bisa tuliskan hubungan antara T2 dan T1, yaitu T2 itu sama dengan T1 ya dikalikan dengan A. Nah, ini rumusnya. Oke, ini saya beri tanda aja ya. Sehingga untuk soal nomor 1 kita bisa langsung tuliskan T2 sama dengan 4, ini T1, kemudian kita kalikan dalam kurung plus 3 ya. Jadi A nya itu sama dengan plus 3. Positif kali positif hasilnya bilangan positif, berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, maka suhu baru 12 derajat Celcius. Lalu kita lanjutkan dengan nomor 2 ya. Di sini yang ditanyakan itu adalah T1. Nah, kita kembali ke rumus dulu ya. Kalau T2 sama dengan T1 kali A, maka logikanya nanti T1 sama dengan T2 dibagi dengan A, ya kan? Oke, ini saya beri tanda juga. Nah, sehingga T1 itu akan sama dengan 12 dibagi dengan A. A-nya di sini itu kan negatif 3. Ya, aturan pembagian itu sama halnya dengan aturan perkalian. Bilangan positif dibagi negatif hasilnya merupakan bilangan negatif. Ya, tuliskan dulu tandanya. Lalu baru dihitung. 12 dibagi 3 sama dengan 4, letakkan di sebelahnya. Nah, sehingga suhu sekarang ya ketemunya adalah negatif 4 derajat Celcius. Kalau kita cek, nah maksudnya dicek itu kita hitung di sini suhu barunya berapa, berarti kan kita masukkan ke rumus dasarnya ini. T2 sama dengan T1 kali A, berarti negatif 4 kali negatif 3 sama dengan 12 ya, sudah sesuai. Kita lanjutkan dengan soal nomor 3. Yang ditanyakan di sini adalah A-nya. Nah, ini tombol yang ditekan, berarti A-nya yang ditanyakan ya. Oke, kalau T2 sama dengan T1 kali A, maka A itu sama dengan T2 dibagi dengan T1. Nah, ini saya beri tanda juga. Sehingga untuk soal nomor 3 bisa kita hitung A sama dengan negatif 8 dibagi dengan negatif 2. Negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif ya. Berarti 8 dibagi 2 langsung aja kita tulis di sini 4. Sehingga tombol yang ditekan itu adalah X dalam kurung positif 4. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4. Ini sama seperti soal nomor 2. Yang ditanyakan adalah T1 ya, berarti rumusnya juga sama, yaitu T2 dibagi dengan A. T2 nya negatif 8, kemudian A nya sama dengan negatif 2 ya. Negatif dibagi
positif, hasilnya adalah positif. 8 dibagi 2 sama dengan 4 ya. Berarti suhu saat ini, suhu sekarang adalah 4 derajat Celcius. Kemudian untuk soal nomor 5. Nah, suhu sekarang 3 derajat Celcius. Kemudian tombol yang ditekan itu ada 2, yaitu tombol kali plus 2, kemudian tombol kali min 3. Nah, cara ngitungnya bagaimana? Ya sudah. Berarti nanti di sini misalkan kita buat kali plus 2, plus 2-nya A, kali min 3, min 3-nya itu adalah B, maka rumus yang digunakan ya berarti T2 sama dengan T1 dikalikan dengan A dikalikan dengan B. Ya kan? Karena kan mesin pendingin ini bekerja berdasarkan kelipatannya. Nah, kelipatan berapa? Oh, di sini plus 2, di sini min 3. Ya sudah, langsung dikalikan aja. Gitu ya. Maka kita punya T2 sama dengan 3 kali plus 2 dikalikan dengan negatif 3 ya. 3 kali plus 2 6. 6 kali negatif 3 ya. Positif kali negatif hasilnya negatif. 6 kali 3 sama dengan 18. Berarti suhu baru ya sama dengan negatif 18 derajat Celcius. Selesai sudah ya, gampang ya. Kita lanjutkan dengan soal nomor 6. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah tombol yang ditekan ya. Suhu sekarang 3 derajat Celcius, suhu baru ya 24 derajat Celcius. Nah, sehingga nanti tombol yang ditekan kalau kita menggunakan rumus ini ya, berarti kan A itu sama dengan T2 per T1. Jadi suhu baru dibagi dengan suhu sekarang. Langsung aja kita hitung. Suhu barunya kan 24. Suhu sekarang 3. Ya, berarti 24 dibagi 3 itu sama dengan 8. Mestinya tombol yang ditekan itu adalah kali dalam kurung positif 8. Ya. Nah, tapi kalau kita cek pada mesin ya, di sini tidak ada satu tombol pun yang labelnya itu kali plus 8. Ya. Di sini ada negatif 2, negatif 3, negatif 4, ini plus 2, plus 3, plus 4. Tidak ada yang plus 8. Nah, sehingga untuk soal nomor 6 ini mirip seperti soal nomor 5. Berarti nanti ada 2 tombol yang ditekan sekaligus. Pokoknya kalau dikalikan hasilnya harus sama dengan 8. Nah, kan gitu logikanya. Berarti kombinasinya adalah bisa negatif 2 dan negatif 4. Ya, karena kan negatif 2 kali negatif 4 itu sama dengan plus 8. Itu kombinasi yang pertama. Kombinasi yang kedua bisa plus 2 dan plus 4. Ini yang ditekan. Jadi kita tuliskan di sini ya. Ini ada 2 kemungkinan ya. Bisa kali negatif 2 dan kali negatif 4, ya kan? Lalu alternatif yang kedua bisa kali plus 4 ya. Kali plus 4 dan kali plus 2. Nah, ini aja kombinasinya ya. Jadi saya ulang ya, bisa kali negatif 2, kemudian kali negatif 4, ini ditekan bersamaan, atau kali plus 4 dan kali plus 2 ini juga ditekan bersamaan. Karena 4 kali 2 sama dengan 8, min 2 kali min 4 itu juga sama dengan 8. 8 kali 3 nanti sama dengan 24. Gitu ya. Jelas ya Dek ya. Baik, ayo berkomunikasi. Setelah melengkapi tabel perubahan suhu dari mesin pendingin ruangan, amati isi tabel berikut. Jawablah pertanyaan berikut lalu sampaikan jawaban kalian di hadapan teman atau kelompok lain. Baik, kita ke pertanyaan A. Tuliskan hal apa saja yang menarik yang dapat kalian temukan dari perubahan suhu pada tabel 1.3. Nah, kita kembali ke tabel ya. Coba kita ke nomor 1 dan nomor 2. Nah, di sini suhu barunya itu kan sama, yaitu 12 derajat Celcius ya. Padahal suhu baru itu merupakan hasil perkalian dari suhu sekarang dengan tombol yang ditekan. Jadi sebagai contoh untuk nomor 1 ya, suhu baru 12 derajat Celcius itu merupakan perkalian dari 4 kali 3. Sementara di nomor 2 ya, 12 derajat Celcius itu merupakan hasil perkalian dari
negatif 4 kali negatif 3. Jadi 4 kali 3 itu sama dengan negatif 4 kali negatif 3, yaitu 12 derajat Celcius gitu ya. Baik, kita bisa langsung tuliskan saja. Berarti yang pertama adalah suhu baru. Nah, nomor 1 sama dengan suhu baru nomor 2, karena 4 kali 3 itu sama dengan negatif 4 dikalikan dengan negatif 3 sama dengan 12 gitu. Kemudian yang kedua, nah kalau kita cermati nomor 3 dan nomor 4 ya, ini suhu barunya juga sama, yaitu negatif 8 derajat Celcius. Untuk nomor 3 negatif 8 itu dihasilkan dari perkalian min 2 kali 4. Sementara kalau di soal nomor 4 ya, ini dihasilkan dari perkalian 4 kali min 2. Nah, ini kan dibolak-balik ya. Berarti min 2 kali 4 sama dengan 4 kali min 2. Yang tidak lain tidak bukan, itu adalah sifat komutatif ya. Coba kita tuliskan aja di sini. Jadi hal menarik yang kedua ya, suhu baru nomor 3 sama dengan suhu baru nomor 4 ya. Alasannya karena berapa tadi? Ini ya, min 2 kali 4. Nah, ini min 2 kali 4 sama dengan 4 kali min 2. 4 kali min 2, yang mana ini adalah sifat komutatif ya. Jadi A kali B itu sama dengan B kali A. Terus mana lagi yang menarik? Nah, ini saya pikir sudah tidak ada lagi ya yang menarik ya. Baik, kita lanjutkan saja dengan pertanyaan B. Apakah sifat-sifat pada operasi hitung penjumlahan, yaitu sifat komutatif dan asosiatif, berlaku juga pada operasi hitung perkalian? Jawabannya adalah iya. Nah, untuk sifat komutatif ini sudah kita singgung ya di pertanyaan A. Jadi A kali B sama dengan B kali A. Kemudian untuk sifat asosiatif itu maksudnya begini. Jadi A dikalikan dalam kurung, misalkan di sini B kali C, itu akan sama hasilnya dengan A kali B dikurung, kemudian baru dikalikan dengan C. Ingat, kalau dalam matematika yang dikurung ini harus dihitung duluan. Jadi B kali C dihitung duluan, hasilnya berapa, baru dikalikan dengan A. Kalau yang di ruas kanan berarti yang dihitung duluan adalah A kali B, hasilnya berapa, lalu dikalikan dengan C. Nah, ini bisa kita amati ya Dek ya. Nah, di sini di soal nomor berapa? 5 dan nomor 6 ini ya. Coba kalau 3 kali 2 kali min 3 itu kan hasilnya sama dengan negatif 18 ya. Saya tulis di sini aja ya. Jadi kan 3, oh ini. Nah, ini kan sudah kita tuliskan prosesnya ya. 3 kali 2 kali min 3 sama dengan negatif 18 ya. Kalau yang saya kalikan dulu adalah 3 kali 2. Berarti kan hasilnya 6 nih. Nah, 6 kali min 3 sama dengan min 18. Sekarang kalau yang saya kalikan dulu adalah 2 kali min 3. Nah, coba kita hitung di sini ya. Jadi T2 itu akan sama dengan 3 dikalikan dalam kurung ya. Ini saya pakai kurung siku supaya tidak bingung dengan kurung yang menunjukkan tandanya di sini. Berarti ini kali dalam kurung, di sini plus 2 dikalikan dengan min 3. Nah, yang dikurung ini harus kita kerjakan duluan ya. Berarti di sini 3 dikalikan dengan berapa ini? 2 kali min 3 itu min 6. Nah, 3 kali min 6 sama dengan min 18 ya. Terlihat bahwa hasil akhirnya itu sama, suhu barunya sama, yaitu negatif 18 derajat Celcius ya. Jadi urutan pengerjaan tidak mempengaruhi hasil akhir,
pada perkalian. Itulah yang disebut sebagai sifat asosiatif. Nah, ini ya. Jadi kalau ditanya apakah sifat komutatif dan asosiatif berlaku pada operasi hitung perkalian, jawabannya adalah iya. Untuk untuk sifat komutatif tadi sudah kita tulis di sini ya. Mungkin saya tulis juga lagi di sini supaya enak. Berarti A kali B sama dengan B kali A. Ini adalah sifat komutatif ya. Saya singkat khawatir nggak cukup ini. Komutatif dibolak-balik hasilnya sama. Kemudian kebalik maaf. Ini adalah sifat asosiatif ya. Ini sifat asosiatif. Nah, jadi B kali C dikerjakan duluan baru dikalikan dengan A, hasilnya akan sama dengan A kali B dikerjakan duluan kemudian baru dikalikan dengan C. Ya. Kemudian untuk yang bawahnya, nah ini baru sifat komutatif ya. Baik, ayo berpikir kritis. Nah, apakah sifat komutatif dan asosiatif berlaku juga dalam operasi hitung pembagian bilangan bulat? Jelaskan jawaban kalian. Kalau pada pembagian ya, ini tidak. Nah, tidak berlaku. Supaya enak kita langsung saja menggunakan angka ya. Jadi kalau sifat komutatif berarti kan dibolak-balik itu apakah hasilnya sama. Nah, kita pakai angka aja ya. Jadi kalau 8 dibagi 2 ya, ini jelas tidak sama dengan 2 dibagi 8. Kalau 8 dibagi 2 itu 4, ya kan? Kalau 2 dibagi 8 itu sama dengan 2/8. Nah, 2/8 atau 1/4. Jelas ini 4 tidak sama dengan 1/4. Artinya dari sini kita sudah bisa membuktikan bahwa pada pembagian tidak berlaku sifat komutatif. Ini tidak komutatif ya. Kemudian apakah berlaku sifat asosiatif? Nah, gampang, tinggal kita buktikan aja dengan menggunakan angka ya. Misalkan di sini kita punya 8 dibagi 4 dibagi 2. Nah, ini saya kurung ya. Kemudian ya. Nah, pura-puranya ini sama dengan terlebih dahulu. Padahal kita sudah tahu kalau ini tidak sama dengan ya. Nah, ruas kanannya di sini 8 dibagi dalam kurung 4 dibagi 2. Nah, ini saya hapus dulu ya. Baik. 8 dibagi 4 sama dengan 2, berarti ini 2 dibagi 2 ya. Ini ruas kiri nih. Kemudian yang di ruas kanan berarti 8 dibagi 4 dibagi 2. Ini dikerjakan duluan nih. 4 dibagi 2 itu kan sama dengan 2. Nah, 2 dibagi 2 itu kan 1. 8 dibagi 2 itu 4. Apakah 1 sama dengan 4? Jelas tidak. Nah, berarti dari atas ini tidak sama, ini juga tidak sama. 1 tidak sama dengan 4. Sehingga dari sini terbukti ya bahwa operasi pembagian ya, ini operasi pembagian tidak berlaku sifat asosiatif. Jadi tidak berlaku sifat asosiatif ya. Ini supaya lengkap saya ganti aja. Tidak berlaku sifat komutatif. Ini pada pembagian ya. Kalau pada perkalian ini berlaku sifat komutatif dan sifat asosiatif gitu. Oke. Di video berikutnya ya kita akan mencoba untuk membahas latihan 1.2 ya. Baik, semoga video materi ini bermanfaat ya, bisa menemani adik-adik belajar. Terima kasih.